hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir atau masuk semua? Ya udah, kita absen saja dulu ya. Afil hadir. Afwan hadir. Farah hadir. Fajar hadir. Nada hadir. Ya, bagus sekali. Hari ini hadir semua. Tidak ada yang tidak masuk. Ya, pastilah karena hari ini hadir semua. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disebut dengan SPLDV. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini yaitu SPLDV, minggu lalu kita membahas tentang PLDV atau persamaan linear dua variabel. Kita ingat-ingat kembali apa itu PLDV. Nah, PLDV itu suatu persamaan yang variabel atau peubahnya berderajat paling tinggi 1, yang dimana dalam persamaan linear dua variabel ini atau PLDV ini memiliki bentuk umum yaitu AX plus BY sama dengan C. Nah, kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disebut dengan SPLDV, yang dimana dalam materi kali ini SPLDV ini di sini akan menjelaskan tentang siapa penemu SPLDV dan bedanya PLDV dengan SPLDV itu apa. Kemudian materi kali ini yaitu tentang SPLDV, yang dimana dalam SPLDV ini hari ini kita akan membahasnya dengan dua cara, yaitu menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya karena hari ini pembelajaran hari ini kita menggunakan media PowerPoint. Kita simak videonya ya. Disimak baik-baik dan dipahami, jangan ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan linear dua variabel. Sebelum masuk ke materi, di sini ada kata-katanya, yaitu Diopantus. Diopantus merupakan matematikawan Yunani yang berasal dari Adipantus, memiliki karya 15 buku, namun hanya 6 buku yang bisa dibaca. Salah satunya adalah Aritmetika. Isi dari buku tersebut merupakan pengembangan aljabar yang dilakukan dengan membuat persamaan. Persamaan yang paling sederhana yang beliau berikan adalah bentuk AX plus BY sama dengan C. Dari persamaan inilah yang menjadi acuan dalam pemecahan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikatornya. Apa sih kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum mencapai kompetensi dasar, ada indikator pencapaiannya. Indikator pencapaian untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, yaitu menjelaskan pengertian dan bentuk persamaan linear dua variabel, menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel, dan menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, baik, di sini masuk ke materi, yaitu persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel mempunyai bentuk umum, yaitu bentuk umum dari persamaan linear dua variabel itu AX plus BY sama dengan C, seperti yang dikemukakan Diopantus tersebut. Dengan A, B, C adalah bilangan real, dan A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0. Penyelesaian dari persamaan AX plus BY sama dengan C dapat kita peroleh dengan memberi nilai secara sembarang terhadap salah satu variabelnya, kemudian menentukan nilai variabel lainnya. Persamaan linear dua variabel.
Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua atau lebih persamaan linear dengan dua variabel yang disajikan secara bersamaan. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel adalah A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2, dengan A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 merupakan konstanta real. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, di sini kita akan membahas dengan dua cara atau dengan dua metode. Yang pertama metode substitusi dan yang kedua metode eliminasi. Di sini kita akan bahas yang pertama metode substitusi. Metode substitusi merupakan salah satu metode penyelesaian yang memiliki arti mengganti. Dalam metode substitusi, salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain. Contoh, tentukan X dan Y dengan cara substitusi. X plus 4Y sama dengan 13. Kita anggap ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian 2X plus 3Y sama dengan 16. Di sini kita anggap persamaan yang kedua. Penyelesaiannya, tipsnya ambil persamaan yang mempunyai koefisien terkecil. Nah, ternyata yang mempunyai koefisien terkecil ada di persamaan yang pertama, yaitu X plus 4Y sama dengan 13. 4Y kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min, maka X sama dengan 13 min 4Y. Kemudian, substitusikan X pada persamaan yang kedua dengan 13 min 4Y. 2X plus 3Y sama dengan 16. Karena X-nya kita sudah mempunyai hasil dari langkah awal, maka kita ganti atau kita masukkan langkah awal tersebut, yaitu 2 dikali 13 min 4Y plus 3Y sama dengan 16. 2 kali 13, 26. 2 kali min 4Y, min 8Y. 3Y kita turunkan dan 16 kita turunkan. Nah, ternyata di sini ada variabel yang sama, yaitu min 8Y plus 3Y. Kita hitung terlebih dahulu, maka hasilnya 26 min 5Y sama dengan 26 min 6. Cara yang kedua menggunakan metode eliminasi. Salah satu variabelnya dieliminasi atau dihilangkan dengan cara mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan yang ada. Sebelum dikurangkan atau ditambahkan, terlebih dahulu disamakan koefisien dari variabel yang dieliminasi dengan cara mengalihkannya dengan suatu bilangan. Contoh soal, 3X plus 2Y min 7 sama dengan 0 dan 5X plus Y min 7 sama dengan 0. Penyelesaiannya, eliminasi variabel Y untuk menemukan X. Persamaan yang pertama kita kali 1 dan persamaan yang kedua kita kali 2. 3X plus 2Y sama dengan 7 dikali 1, hasilnya 3X plus 2Y sama dengan 7. 5X plus Y sama dengan 7 dikali 2, hasilnya 10X plus 2Y sama dengan 14. Nah, di sini ada variabel yang sama, yaitu 2Y. Kita hilangkan. Sehingga menjadi 3X min 10X sama dengan min 7X. 7 min 14 sama dengan min 7. Maka hasil akhir dari X sama dengan 1. Untuk menemukan variabel Y, maka eliminasi variabel X. 3X plus 2Y sama dengan 7 dikali 5. Hasilnya 15X plus 10Y sama dengan 35. 5X plus Y sama dengan 7 dikali 3, hasilnya 15X plus 3Y sama dengan 21. Nah, karena tadi yang sama, variabelnya sama ada Y, maka di sini variabel yang sama ada pada X, sehingga 10Y min 3Y sama dengan 7Y. 35 min 21 sama dengan 14. Maka hasil dari Y adalah 2. Jadi penyelesaian persamaan di atas adalah 1,2. Kuis PG esai dengan terakhir itu menuju depan. Silakan dipahami dengan baik dan dibacakan dengan benar.
videonya sudah. Nah, dalam video ini ada soal-soal latihan berupa kuis yaitu PG, esai, dan ada soal menjodohkan. Bagaimana sudah bisa dipahami materi yang SPLDV melalui video ini? Jika sudah dan jika tidak ada pertanyaan, kita langsung mengerjakan soal-soal yang ada dalam video tersebut. Kelompoknya sudah Ibu bagi, terdiri dari 4 kelompok dan setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang. Silakan dikerjakan dengan baik dan secara maksimal, semaksimal mungkin. Ya. Ibu kasih waktu pengerjaannya selama 20 menit, cukup? Oh, nambah nawar ya. Ya udah. Waktu pengerjaannya yaitu selama 30 menit, selesai tidak selesai, 30 menit waktu berjalan dikumpulkan. Kemudian setelah itu setiap perwakilan kelompok maju satu-satu menjelaskan hasil diskusi yang tadi. Silakan, waktu dimulai dari sekarang. Oke, waktu pengerjaan selesai, silahkan dikumpulkan semuanya. Ya. Nanti maju satu-satu perwakilannya untuk menjelaskan. Karena waktunya sudah habis, dan kesimpulannya yaitu sistem persamaan linear 2 variabel pada materi kali ini yaitu suatu persamaan atau sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa PLDV yang sejenis, ya. Dan menggunakan 2 metode yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Ya, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.